Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu PPSPT. Apa kabar pagi hari ini? Ibu harap semuanya sehat dan tetap semangat. Yuk, sudah siap memuji nama Tuhan? Sudah mandi semuanya? Mari kita akan mulai ibadah kita sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kita akan datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Semuanya dalam sikap berdoa kita akan datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan jikalau pada kesempatan yang indah ini, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau memuji Engkau. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh bersama-sama saat pagi hari ini dipertemukan. Walaupun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan hadirat-Mu, berkat-Mu tercurah bagi kami. Kami siap Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami saat pagi hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akan awali ujian kita. Semuanya yuk bangkit berdiri, semuanya yuk. Ya, sip. Semuanya sudah bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita akan menjadi pahlawan Kristus. Dan kita saat pagi hari ini mau berjalan-jalan bersama Yesus. Yuk, kita akan pujikan pujian Aku Pahlawan Kristus. Semuanya bangkit berdiri ya. Dan pakai tangannya. Oke.
sudah banyak memuji nama Tuhan. Sebentar kita akan menyediakan hati kita untuk bersama-sama dibentuk melalui firman-Nya. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima sabda firman Tuhan. Kita akan pujikan, ku siapkan hatiku. bersama-sama dibentuk melalui firman-Mu. Kami siap Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada saat pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang sebentar akan menampilkan sabda firman-Mu, dan yang Kau sendiri akan berkata-kata melalui lidah hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap
menerima sabda firman-Mu, dan kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita belajar akan kita ketaatan kepada Tuhan Yesus. Nah, ada satu cerita yang nanti akan menggambarkan bagaimana seorang anak kecil yang begitu taat kepada Tuhan. Ceritanya ini tentang apa yang sudah bisa baca, tentang Alkitab atau Bruno. Nah, siapa yang di rumah punya binatang peliharaan kayak gini, anjing gitu di rumah? Pasti semuanya ada yang punya ya. Nah, pagi hari ini ada seorang anak kecil yang mempunyai binatang peliharaan yang sangat dia sayangi. Namanya ini Bruno. Suatu hari kita kenalan dulu sama anaknya, namanya Johan. Nah, Johan ini adalah berumur 8 tahun. Berarti kelas berapa? Kelas 2 SD, masih kecil. Suatu hari dia jalan-jalan sama anjingnya yang namanya Bruno tadi. Ketika jalan-jalan dia senang banget karena anjingnya ini adalah hewan yang dihadiahi oleh bapaknya ketika dia berulang tahun yang ke-8 tahun. Nah, pagi itu ketika libur dia jalan-jalan sama anjingnya sambil berlari-lari. Anjingnya ini sangat lucu. Bruno ini lari-lari selalu ada di depannya dan di belakangnya si Johan tadi. Nah, hingga suatu kali ketemu dengan anak-anak yang lebih dewasa yang mengganggu di sini. Nah, anaknya itu lebih besar, lebih dewasa daripada si Johan tadi. Johan tidak berani karena anak-anak tadi itu besar-besar, badannya besar dan mungkin udah kelas 6 SD. Besar ya daripada si Johan ya. Nah, ketika itu si Bruno dilempari pakai batu. Nakal banget anak-anak itu. Sampai banyak sekali sampai Bruno ini terluka. Wah, kasihan banget karena si Johan tidak berani karena temennya yang tadi anak-anaknya besar-besar. Nah, hingga suatu kali si Bruno tadi sakit dan kemudian berdarah kepalanya, badannya. Dia membawa ke rumah sakit. Nah, jalan-jalan si Johan tadi sambil menangis menggendong si Bruno tadi dibawa ke rumah sakit terdekat. Bukan rumah sakit hewan ya, tetapi di rumah sakit terdekat. Kemudian jalan-jalan dia ketemu sama ini Pak Dokter. Nah, Pak Dokter ini namanya Pak Dokter Adi. Nah, Pak Dokter Adi ini ternyata adalah dokter untuk pasien umum, untuk manusia, bukan untuk hewan. Nah, si Johan ini menangis. Pak Dokter, tolong dong, selamatkan anjing saya. Ini tadi dilempari anak-anak yang nakal. Sekarang berdarah kepalanya, badannya, sehingga anjingku ini, si Bruno ini hampir pingsan. Terus gimana? Oh, terus dokternya jawab, oh begini, saya lihat dulu lukanya seperti apa. Kemudian dilihat lukanya sama dokternya tadi. Waduh, ternyata lukanya parah juga ya. Ini semuanya berdarah dan anjing ini udah tidak bergerak, gak tahu ini pingsan ini. Nah, kemudian dibawa ke dalam kamar untuk diperiksa oleh dokter tadi. Selama beberapa hari kemudian si Johan pulang dulu, kamu boleh pulang, nanti kamu kesini lagi. Nah, ketika itu si Johan kemudian kembali lagi. Nah, aku mau melihat gimana anjingmu, gimana Pak? Kemudian dilihat, oh silakan masuk nak, sudah beberapa hari tak tunggu dan anjingmu ternyata sudah baikan. Senang banget ya si Johan tadi, ternyata anjing kesayangan yang bernama Bruno tadi sudah baik. Kemudian dia masuk ke dalam kamar dan dia melihat, wah lucu sekali, si Bruno tadi sudah bisa tersenyum, udah bisa ketawa gitu ya, walaupun badannya diperban, sakit semua. Kemudian sama Pak Dokternya tadi, ini sudah tak obati dan si Bruno ini sudah bisa bergerak-gerak dan mungkin sebentar lagi dia bisa jalan. Itu kata Pak Dokternya. Oh terima kasih Pak Dokter, kau telah menyelamatkan Bruno, anjing kesayanganku. Nah terus gimana ini? Ya sekarang kamu harus membayarnya Johan. Kamu harus membayar biaya perawatan anjingnya waktu di sini, anjingmu di sini. Waduh, kira-kira Johan punya uang enggak ya? Masih kecil, kelas 2 SD, belum bekerja.
Nah, kemudian dia mengeluarkan apa yang ada di dalam kantongnya. Dalam kantong Johan dikeluarin satu-satu. Apa yang keluarnya? Oh, ada pensil, kemudian ada mainan, ada buku. Loh, cuma itu. Aku masih punya lagi Pak Dokter. Apa ya? Wah, kalau ini nggak bisa ini buat bayar ini perawatan anjingmu di sini. Kemudian si Pak Dokter tadi minta, ya kamu punya apa lagi? Aku sebenarnya masih punya Pak. Di dalam kantongku lagi. Ini isinya adalah Alkitab. Apa itu Alkitab? Karena Pak Dokternya belum mengenal Tuhan. Dia nggak tahu apa itu Alkitab. Ini Alkitab ini satu tentang cerita bagaimana Tuhanku, namanya Tuhan Yesus, dia menolong orang-orang yang sakit, kemudian menyembuhkan, dan dia bisa merawat seperti Pak Dokter. Oh, bagus sekali. Oh, gini aja. Sekarang Alkitabmu tak buat aku, kemudian anjingmu boleh kamu bawa pulang, itu buat bayar perawatannya. Oh, nggak mau. Aku nggak mau mengasih Alkitabnya kepada Pak Dokter, karena Alkitab ini isinya tentang bagaimana Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat karena dia luar biasa. Hah? Apa iya? Ya. Kemudian Johan malah lari, dia lari membawa Alkitabnya, takut kalau Alkitabnya diminta oleh Pak Dokter tadi. Ya lari kencang banget pulang ke rumah. Pokoknya aku nggak mau, aku pilih Alkitab. Aku mau pakai Alkitabku, mau tak selamatkan, biar nggak diminta oleh Pak Dokter. Oh, ternyata Pak Dokter Adi tadi ternyata lari di belakangnya membawa Bruno. Lari, kemudian dia lari kencang banget sampai ketemu di rumahnya Adi tadi. Nah, sampai di rumah Adi, kemudian Pak Dokter ngomong gini, oke, Johan, sekarang gini, Bruno tak kembalikan ke kamu, enggak apa-apa, dan aku enggak minta bayaran. Loh, katanya tadi mau minta bayaran Pak. Enggak, sekarang gini aja, boleh enggak aku pinjem Alkitabmu itu 1 hari saja? 1 hari saja Pak? Iya, 1 hari saja. Aku mau melihat, aku mau membaca bagaimana tentang Tuhanmu itu yang bisa menyembuhkan dan bisa menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Oh baik Pak, kalau cuma 1 hari tak pinjemin. Ya, kemudian Alkitabnya dipinjemin kepada Pak Dokter tadi. Kemudian, nah Pak Dokter tadi kemudian dibawa pulang Alkitab dan perjanjiannya 1 hari saja. Sampai di rumah Pak Dokter tadi membaca Alkitab bersama anak dan istrinya. Dan mulai saat itu ketika anak dan istri dan Pak Dokter ini membaca Alkitab, kemudian dia mulai percaya dan mulai mengikut Tuhan, dan dia mulai percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nah, adik-adik, ceritanya si Johan tadi luar biasa ya. Kemudian Alkitab dikembalikan lagi kepada Johan 1 hari lagi setelah tadi janjinya dipinjam 1 hari, dikembalikan kepada oleh Pak Dokter. Ini tak kembalikan, dan aku sekarang percaya bahwa Tuhanmu juga menyelamatkanku seperti aku telah menyelamatkan anjing kesayanganmu, dan aku tidak mendapatkan uang sepeser pun karena juga aku mau ditebus oleh Tuhanmu, yaitu Tuhan Yesus. Senang banget si Johan ini, dia mendapatkan anjing kesayangan Bruno yang sakit dirawat tanpa membayar, dan dia bisa memberikan Alkitab untuk Pak Dokter yang belum percaya kepada Tuhan, dan sekarang dia percaya dan menjadi anak Tuhan. Nah, pagi hari ini ceritanya sangat singkat. Bagaimana kita mau milih Alkitab atau pilih Bruno, hewan kesayangan kita. Nah, si Johan tadi memberikan contoh. Dia tetap sayang kepada anjing kesayangannya, dan tapi dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia tetap belajar kepada perintah Tuhan, dia tetap membaca Alkitab, dan bahkan Johan bisa menyelamatkan orang lain dan percaya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini adik-adik, firman Tuhan ada satu ayat Alkitab di dalam Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat yang populer yang nanti bisa dibaca di Alkitab di rumah sama bapak ibunya ya, bisa dibaca, bisa dihafalkan. Yohanes 3 ayat 16 bahwa ceritanya bagaimana bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, firman Tuhan pagi hari ini cukup sekian, dan terima kasih karena kita telah tadi belajar akan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan tutup, kita akan berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan kepada kami selalu belajar akan ketaatan akan firman-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu yang setia, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap percaya kepadamu Tuhan. Jadikan kami di masa kecil kami di sekolah minggu ini menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Berkati anak-anak yang tertunduk saat pagi hari ini, berkati dalam sekolahnya, dalam keluarganya, di masa ini Tuhan, di mana kami boleh mengalami pandemi COVID, dan kamu akan senantiasa menjagai anak-anak dimanapun berada. Kau berkati mereka, kau berkati kedua orang tuanya, sehingga anak-anak tetap dalam penjagaanmu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.